Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Wina Nisrina. Aku adalah mahasiswa S1 Psikologi dari UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 2210901022. Ini aku bakal memaparin bagian bab 2 tentang perilaku dan budaya, lintas psikologi lintas budaya, karya Ibu Ina Hajar Ristianti. Nah, di bab kali ini aku bakal ngejelasin bagaimana budaya itu mempengaruhi perilaku manusia. Dimana dalam psikologi lintas budaya ini kita tidak hanya melihat perilaku secara umum, tetapi juga memperhatikan dari konteks budaya tersebut. Dimana budaya tersebut itu tempat dari individu itu tumbuh dan juga berkembang. Nah, dalam pembentukan perilaku itu ada teori-teorinya. Di psikologi lintas budaya ini, pada buku ini kita akan mempelajari 5 teori yang berhubungan dengan psikologi lintas budaya ini dan perilaku manusia. Ada yang pertama itu adalah teori psikoanalisa. Nah, teori psikoanalisa ini membahas tentang bagaimana perilaku itu dipengaruhi oleh bawah sadar kita. Ada beberapa hal yang seperti id, ego, dan superego. Kalau id itu adalah insting kita, lalu yang kedua itu ego. Ego itu adalah pengendalian antara id dan realistis. Lalu yang ketiga itu ada superego, di mana superego ini merupakan moral dan hati nurani. Lalu teori yang kedua itu adalah teori belajar. Nah, teori belajar ini yaitu menekankan perilaku yang bisa diamati dan dipelajari dari sebuah lingkungan. Lalu yang ketiga itu adalah teori kognitif, di mana teori kognitif ini bagaimana manusia itu memproses pikirannya dan juga bagaimana dia memproses informasi yang telah dia dapatkan. Lalu yang keempat itu adalah teori evolusioner, di mana teori evolusioner ini yaitu peran genetik dan warisan dari gen individu yang membentuk perilaku seseorang. Lalu yang kelima itu adalah teori kontekstual, di mana teori kontekstual ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai perkembangan manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, ataupun tempat mereka tinggal, serta sejarah-sejarah yang dia alami. Nah, dalam teori yang kelima ini yaitu teori kontekstual, di mana teori ini bisa disebut juga dengan teori developmental niche, di mana teori ini dikembangkan oleh Super dan Harkness mengenai bagaimana anak dapat berkembang melalui 3 hal. Yang pertama itu adalah lingkungan fisik dan sosialnya, di mana tempat anak tersebut itu bermain, lalu melakukan hal-hal yang menyenangkan, dan juga bagaimana dia berteman dengan di sekitarnya. Lalu yang kedua itu adalah pola pengasuhan, di mana pola pengasuhan ini sangat berpengaruh kepada budaya setiap individu ataupun budaya pada suatu tempat. Misalnya, anak-anak yang diajak bicara ataupun anak-anak yang selalu diajak ngobrol sama orang tuanya beda sama anak-anak yang hanya didiamkan, lalu juga tidak diperhatikan. Nah, itu akan mempengaruhi bagaimana dia berperilaku pada suatu tempat ataupun suatu lingkungan. Lalu yang ketiga itu adalah bagaimana nilai-nilai atau keyakinan orang tuanya yang diturunkan kepada anaknya. Ini disebut dengan teori etnoteori. Hal ini itu seperti bagaimana kita misalnya orang-orang Islam itu melakukan hal-hal yang lebih memakai jilbab ataupun hal-hal yang tertutup. Nah, hal tersebut itu kan diturunkan ke anaknya secara turun-temurun, di mana itu menjadi suatu budaya dalam suatu tempat. Itulah makanya anak-anak itu mengikuti keyakinan dari orang tuanya. Yang kedua itu adalah persamaan dan perbedaan budaya. Dan setiap tempat itu memiliki cara yang unik untuk memperlakukan dan juga berperilaku pada anak mereka. Misalnya dari Amerika, anak-anak diajarkan untuk mandiri dan tidur sendiri, baik itu dari usia masih balita sampai mereka dewasa. Nah, seperti contoh itu budaya kolektivitas di Indonesia. Nah, di Indonesia itu menganut bahwa anak-anak itu lebih sering tidur dengan orang tuanya untuk membangun kedekatan emosional bersama anaknya. Jadi anak kecil itu sudah tidur bersama orang tuanya dan orang tua itu tidak melepas anaknya untuk tidur sendirian. Nah, perbedaan budaya ini sudah memperlihatkan bagaimana cara berpikir dalam suatu budaya tersebut, dengan cara mengekspresikan emosi bahkan juga mengambil keputusan. Meskipun demikian, ada persamaan universal pada setiap budaya yang bisa digunakan pada budaya lain pada tahap perkembangan motorik dan juga kognitif mereka. Meskipun bentuknya berbeda dan juga caranya berbeda, tergantung pada budaya di tempat tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah pewarisan perilaku, di mana ternyata pewarisan perilaku itu tidak hanya diturunkan melalui biologi loh, itu juga bisa dari budaya. Nah, ada 3 hal yang menjadi tempat untuk turunkannya budaya tersebut. Yang pertama itu adalah sosialisasi, di mana sosialisasi adalah proses untuk belajar dalam masyarakat dan bergabung serta berbaur dalam masyarakat. Lalu yang kedua itu adalah enkulturasi. Enkulturasi ini merupakan penyerapan nilai budaya dari sejak kecil. Nah, penyerapan budaya dari sejak kecil ini bagaimana anak tersebut itu melihat daerah dari sekitarnya, terus dia mencontoh perilaku dari orang-orang di sekitar dia. Dan apabila anak-anak tersebut dilahirkan dari tempat-tempat yang memiliki budaya yang baik, lalu juga nilai-nilai yang baik, maka dia akan terlahir dengan jadi pribadi yang lebih baik. Dan jika anak tersebut lahir di tempat ataupun dia tinggal di daerah yang memiliki tempat perilaku yang buruk atau juga memiliki tempat-tempat hal yang tidak bagus nilai-nilainya, maka hal tersebutlah yang menyebabkan anak tersebut menjadi lebih buruk dalam berperilaku. Lalu yang ketiga itu adalah akulturasi, di mana akulturasi ini merupakan penyesuaian budaya karena berinteraksi dengan budaya lain. Jadi bagaimana orang tersebut itu menyesuaikan diri dia dengan orang lain yang berbeda budaya dengan dia.
Nah, beberapa hal tersebut itu bisa dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain seperti dengan orang tua, lalu juga sekolah, lingkungan sekitar, lingkungan lingkungan rumah, dan juga teman sebaya mereka. Maka hal tersebutlah membuat bagaimana anak tersebut itu terbentuk perilakunya dalam suatu budaya. Jadi, tempat kalau anak-anak kita di budaya yang bagus, maka hal tersebut akan mempengaruhi mereka. Jadi kesimpulannya adalah individu itu tidak bisa dipisahkan dari budaya, dan perilaku-perilaku yang dibentuk itu berdasarkan dari sistem budaya mereka yang bisa membentuk cara berpikir, cara bertindak, lalu juga berinteraksi. Dan tidak ada satupun perilaku ataupun budaya yang bisa dinilai mutlak, baik itu benar ataupun salah. Karena kembali lagi pada nilai-nilai budaya yang melatarinya. Sekian pemaparan dari saya mengenai bab 2 tentang perilaku dan budaya. Terima kasih atas kesempatannya dan juga perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.